Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalam ala Rasulillah. Sahabat yang berbahagia, jikalau kita melihat diri kita, melihat ke dalam jiwa kita, ternyata dalam diri kita ada sebuah dorongan yang dimana dorongan itu ingin sekali agar kita melakukan sebuah kebaikan, kebajikan, dan amal soleh yang lainnya. Tetapi suatu saat dalam diri kita ada sebuah dorongan yang dimana dorongan itu untuk melakukan sesuatu yang kebalikannya, yang bersifat buruk, kemaksiatan, dosa, dan lain sebagainya. Kenapa fenomena itu terjadi? Kenapa dalam diri kita itu ada sebuah gejolak, dorongan yang berbeda? Maka tiada lain dan tiada bukan, ini merupakan sebuah ujian bagi manusia, ya, yang dimana Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Maka sungguh Allah mengilhamkan ke dalam jiwa itu, ya, fujuraha wa taqwaha, sebuah jalan keburukan, jalan kekejian, dan jalan kebaikan. Menurut Profesor Dr. Wahbah Al-Juhaili dalam tafsirnya Al-Wajiz mengatakan bahwa ayat ini menerangkan kepada kita bahwa Allah memperkenalkan jalan keburukan, jalan kekejian agar manusia tahu dan menghindarinya. Dan sebaliknya, Allah memperkenalkan jalan kebaikan, jalan amal soleh agar manusia itu termotivasi, agar manusia itu senang kepadanya. Maka dua potensi inilah yang ada dalam diri manusia. Maka terlepas dari warna kulitnya, terlepas dari bahasanya, terlepas dari sukunya, dan lain sebagainya, ketika seorang manusia melihat suatu fenomena kejahatan, ya, sebuah yang bersifat kriminal, maka dalam hati manusia itu ada sebuah penilaian, dan penilaian itu tidak diajarkan sebenarnya oleh orang tuanya, tetapi di sana ada sebuah hati nurani yang berbicara, ya. Setiap manusia, ya, terlepas dari bangsanya apa, agamanya apa, pasti melihat hal ini adalah sebuah kejahatan, ya, ini merupakan sebuah keburukan. Dan sebaliknya, ketika ada sebuah fenomena, ada sebuah kejadian yang ada nilai kebaikan di dalamnya, tiap manusia pasti menilainya sebagai sebuah kebaikan, sebagai sebuah kebajikan yang akan memberikan kebaikan, kemanfaatan dalam hidupnya. Oleh karena itu, di sini Allah memperkenalkan, ya, Allah mengilhamkan ke dalam jiwa manusia itu, ya, kebaikan dan keburukan. Maka fenomena yang terjadi adalah tidak heran ketika kita melihat ada manusia yang mereka asik dalam kebaikan, asik dalam melakukan amal solehnya, dalam taqarrubnya kepada Allah. Ada juga mereka ternyata manusia yang memaksakan dirinya untuk taat, memaksakan dirinya itu agar tetap waras, ya, dengan melaksanakan perintah Allah, menjauhi larangannya, dia berusaha untuk bersabar dalam ketaatan. Dan ternyata di sana juga ada manusia yang dimana tidak peduli, atau kadang dia melakukan perintah Allah dan menjauhi larangannya cuma sekedar sebuah formalitas dan lain sebagainya. Tetapi yang paling buruk ada mereka yang tidak peduli dengan agamanya, tidak peduli dengan perintah Allah dan larangannya. Hidupnya ada dalam sebuah hedonisme, dalam artian yang sederhana, ya. Hidupnya hanya untuk dipakai untuk mencari kenikmatan-kenikmatan yang sifatnya fisik, kenikmatan-kenikmatan yang sifatnya nafsu perut, ya, nafsu syahwat, dan lain sebagainya, sehingga kehidupannya benar-benar didominasi oleh sebuah kenikmatan yang jauh sekali dari
keridhaan Allah Subhanahu wa Ta'ala, jauh sekali dari petunjuk Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Rasulnya. Maka kenapa manusia ini kok berbeda-beda dalam tingkatan-tingkatan ketakwaannya, dalam tingkatan-tingkatan kualitas jiwanya? Ada mereka yang asik dalam beribadah kepada Allah, maka sungguh keistimewaan mereka yang sudah mendapati kenikmatan dalam beribadah, kenikmatan dalam ketaatan, dalam kebaikan, maka Allah akan menutup pintu kenikmatan syahwat, pintu kenikmatan dosa-dosa dan lain sebagainya. Maka Allah alihkan ketika dia hendak melihat sesuatu yang tidak halal baginya, maka ada sebuah dorongan dalam jiwanya untuk berpaling darinya. Dan sebaliknya, ketika dia sudah asik dalam kenikmatan syahwat, kenikmatan sesuatu yang diharamkan, maka yakinlah dia tidak akan merasakan nikmatnya beribadah kepada Allah. Dia tidak akan merasakan nikmatnya bersujud kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa? Karena ya, keimanannya sudah tertutup dengan pintu-pintu dosa, sehingga ketika dia melakukan sebuah ibadah, tidak ada sebuah sensasi kehusuan, tidak ada sebuah sensasi kenikmatan. Jadi ibadahnya begitu kering sekali. Kenapa? Karena koneksitas hatinya dengan Allah benar-benar tertutup dengan dinding dosa, kemaksiatan dan lain sebagainya. Maka dari sini kita bisa simpulkan bahwa yang menjadi permasalahan ya itu adalah nafsu. Nafsulah yang menjadi tirai-tirai penghalang kita dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk lebih dekat dengannya. Maka para ulama ya, mereka mengklasifikasikan tingkatan nafsu manusia yang dimana ini bisa ditarik untuk menilai kualitas atau klasifikasi tingkatan kualitas iman atau kualitas jiwa seorang manusia. Nah, yang pertama, mereka yang didominasi oleh nafsu yang jelek, yaitu nafsu la'amaratu bisu, atau dalam istilah sederhananya adalah nafsu amarah. Maka mereka yang didominasi dengan nafsu amarah cenderung dorongan yang besar untuk melakukan sebuah dosa, untuk melakukan sebuah kemaksiatan, kelalaian, tidak peduli dengan perintah-perintah agama, hidupnya ada dalam sebuah dominasi, sebuah pengaruh nafsu amarah. Nah, maka kita mendapati firman Allah Subhanahu wa Ta'ala ya, wa inna nafsa la'amaratu bisu. Sesungguhnya nafsu di sini adalah nafsu amarah, senantiasa mendorong manusia untuk melakukan sebuah kejelekan dan kejahatan. Nah, maka jikalau kita tarik ke dalam kehidupan kita, maka bisa jadi ketika kita merefleksikan diri, ketika kita mengevaluasi diri, kita tuh banyak warasnya atau banyak tidak warasnya. Maka ini ditentukan oleh nafsu amarah. Ketika kita didominasi kehidupan kita dengan sesuatu kejelekan, sesuatu yang nilainya enggak, istilahnya itu hubungan dengan Allahnya tidak terjalin dengan kuat, kita tidak merasakan ketaatannya, itu ada sebuah kenikmatan, dan kita tidak merasakan sebuah sensasi kedekatan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita lebih menikmati kenikmatan dosa, kenikmatan kemaksiatan dan lain sebagainya. Maka bisa disimpulkan ini adalah tipe jiwa kita yang didominasi oleh nafsu amarah. Yang kedua, tingkatan yang kedua yaitu nafsu lawamah. Nafsu lawamah ini adalah nafsu yang dimana levelnya sebenarnya sudah naik ya, level kualitas jiwanya sudah naik. Nafsu lawamah itu adalah jiwa yang senantiasa menyesal. Fala uqsimu bin nafsil lawamah, maka sungguh aku bersumpah demi jiwa-jiwa yang senantiasa menyesal. Nah,
Kategori ini, ya, jiwa atau nafsu lawamah ini senantiasa talik ulur antara kebaikan dan keburukan. Di sisi lain dia melakukan sebuah ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, tetapi di sisi yang lain dia menikmati juga dosa-dosa, kemaksiatan, ya, dan lain sebagainya. Dia menikmati juga. Tetapi bedanya, nafsu lawamah ini adalah ketika dia melakukan sebuah kehilapan, melakukan sebuah dosa, dia langsung ingat. Dia langsung menyesal atas perbuatan-perbuatannya. Dia menyesal sudah melakukan dosa tersebut dan lain sebagainya. Dia ada sebuah penyesalan yang tiada tara dalam jiwanya, dan dia, ya Allah, ingin meninggalkan perbuatan-perbuatan tersebut. Nah, ada sebuah penyesalan. Tapi kalau nafsu amarah yang didominasi oleh nafsu amarah, maka seseorang itu nggak akan merasakan penyesalan ketika melakukan sebuah dosa dan kemaksiatan. Bahkan nafsu amarah ini, ya, orang yang didominasi oleh nafsu amarah ini adalah ketika dia melakukan sebuah dosa, sebuah kemaksiatan, maka dia bahkan bisa berbangga diri, bahkan dia bisa menceritakan ke sahabatnya, ke temannya, ke circle-nya perbuatan yang dilakukan walaupun itu tidak baik, tetapi dia berbangga dengan melakukan hal tersebut agar dikagumi oleh teman-teman dan lingkungan circle-nya. Untuk apa? Ya, dia mempunyai sebuah hal yang dimana tidak berani dilakukan oleh teman-temannya yang lain. Ada yang seperti ini? Ada. Mungkin kita pernah bertemu dengan orang, dengan teman yang istilahnya itu ketika dia berbuat dosa, Allah menutup aibnya, tetapi ketika pagi tiba dia membuka aib dirinya sendiri, berbangga dengan hal-hal yang sudah dia lakukan. Nah, itu perbedaan nafsu amarah dengan nafsu lawamah, ya. Dan yang ketiga adalah nafsul mutmainnah. Nafsul mutmainnah ini adalah nafsu yang begitu tenang, ya. Hal ini disyaratkan oleh firman Allah Subhanahu wa taala, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Wahai jiwa-jiwa yang tenang, ya, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Kembalilah engkau kepada Tuhanmu dalam keadaan ridho dan diridhoi. Fadkhuli fi ibadi. Masuklah kalian kepada golongan hamba-hambaku. Wadkhuli jannati. Dan masuklah kalian ke dalam surgaku. Sebagai balasan dari perjuangan orang yang memiliki jiwa atau nafsul mutmainnah ini. Karena ketika dalam kehidupan di dunia dia memenjarakan dirinya, dia mengekang nafsunya untuk menapaki jalan yang Allah ridhoi. Karena setiap manusia memiliki potensi untuk berbuat dosa yang sama. Tetapi nafsul mutmainnah ini dia adalah orang yang sudah mampu menundukkan nafsu amarah, nafsu lawamah sehingga mencapai tingkatan yang ketiga. Sebagaimana dijelaskan dalam sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam hadis Arba'in yang ke-41, la yu'minu ahadukum hatta yakuna hawahu tabi'an lima ji'tu bi. Maka tidak sempurna iman seseorang sehingga hawa nafsunya dia kendalikan, ya, tabi'an lima ji'tu bih, dan mengikuti apa yang aku bawa, yaitu risalah sunnah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka sungguh jiwa ini adalah jiwa yang senantiasa tenang dalam menghadapi kehidupan, walaupun berbagai ujian kehidupan menerpa, walaupun ujian menghimpit, dia tetap stay cool. Kenapa? Karena dia menyadari apa yang terjadi merupakan ketetapan takdir.
ketetapan Sang Ilahi, maka sungguh sesuatu yang terjadi ke dalamnya, dalam kehidupannya, dia menganggapnya itu adalah sesuatu yang terbaik untuk kehidupannya walaupun tidak sesuai dengan keinginan hati kecilnya. Kenapa? Karena bisa jadi ya, apa yang dia sukai, apa yang hatinya itu rindukan, inginkan, itu adalah sesuatu yang buruk menurut Allah Subhanahu wa taala, dan sebaliknya sesuatu yang dianggap buruk oleh manusia, oleh hati kecilnya, ini buruk nih, ini kayaknya nggak enak deh, dan lain sebagainya. Tetapi ternyata sesuatu yang dianggap buruk oleh hati manusia bisa jadi itu adalah yang terbaik untuk kehidupannya. Karena Allah Maha Tahu dan manusia itu terbatas untuk menspekulasi, untuk menganalisa ini baik atau buruk, terbatas dengan akalnya yang sungguh terbatas. Dari sinilah kita bisa simpulkan bahwa yang menjadikan diri kita kualitas ibadahnya kepada Allah Subhanahu wa taala, kualitas jiwanya, kualitas kehidupannya itu ditentukan oleh di mana nafsu kita bertengger. Apakah nafsu kita itu masih dalam nafsu yang la'amaratu bisu, dia didominasi oleh nafsu amarah, ataukah kita masuk ke level kedua, nafsu lawamah, yang masih 50-50 ya, masih kadang taat, kadang maksiat, atau kita sudah menapaki puncak yang ketiga, yaitu nafsul mutmainnah, yang dimana hawa nafsunya, nafsu amarahnya sudah dikendalikan dan dia giring untuk mengikuti ya keteladanan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam.